Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Sylvia Putri, NIM 202111328. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam, guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim. Berikut penjelasannya. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariat dari sejarah keduanya. Mari kita lihat beberapa pendapat para pakar hukum Islam yang membahas mengenai pembahasan hukum Islam, di antaranya yaitu menurut Skaggs, sebagaimana yang dijelaskan bahwa dimulai dengan istilah-istilah hukum yang dibuat oleh Skaggs sendiri. Inti pemikirannya adalah konsep hukum yang dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam yang pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Pendapat selanjutnya oleh Juhaya S. Praja bahwa penggunaan istilah fikih pada awal mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau aqaid maupun berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Oleh karena itu, dijumpai istilah al-fiqh al-akbar dan al-fiqh al-asghar. Kedua ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Abu Hanifah. Selanjutnya, perbedaan antara syariat dan fikih menurut pendapat Umar Sulaiman. Terdapat 5 perbedaan antara syariat dan fikih. Yang pertama, syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kedua, syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan, tujuan, dan nususnya yang ditujukan kepada manusia keseluruhan. Yang ketiga, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perintah, maka ia harus melakukannya. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Yang kelima, hukum syariat kebenarannya mutlak. Sementara itu, pemahaman fuqaha atau para ahli fikih memiliki kemungkinan untuk salah. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari 2 dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Yang pertama, dimensi ilahiyah. Karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syarat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Dimensi yang kedua yaitu
hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad, atau pada tingkatan yang lebih teknis disebut istinbat al-ahkam. Dengan demikian, berdasarkan pemikiran lain, yakni dari pemikiran hukum Islam yang dikaji oleh Skak, yang jauh dari dimensi teologis, ia hanya bersifat yudisial semata, sehingga Skak berkesimpulan bahwa hukum Islam dimulai pada akhir pemerintahan Umayyah. Dalam pengertian hukum Islam bersifat teknis, bukan hanya sebatas normativitas saja. Meskipun demikian, bila diamati secara mendalam, tampaknya Skak tidak konsisten dengan istilah-istilah yang digunakan olehnya pada awalnya. Istilah-istilah itu adalah The Secret Law of Islam dan Muhammadan Law atau Jurisprudence, ditulis dalam buku pertamanya, The Origin of Muhammadan Jurisprudence, tahun 1950, sedangkan Islamic Law dan Jurisprudence Law ditulis dalam buku keduanya, An Introduction to Islamic Law, pada tahun 1964. Melihat istilah-istilah yang digunakan oleh Skak, secara garis besar ia mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi, dan hukum Islam secara teknis atau jurisprudensi di sisi lain. Akan tetapi, Skak menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara asumsi bahwa dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Dalam hal ini, tampak jelas Skak merujuk pada hukum-hukum yang ada sebelum Islam, misalnya hukum Yahudi, Romawi, dan sebagaimana yang sering menjadi rujukannya. Konsep hukum dalam pandangan Skak, bila diukur dengan standar ilmu hukum, merujuk pada hukum dalam arti tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, perilaku yang teratur, dan ajak. Dalam pembahasan hukum Islam ini, menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. Di antaranya, yang pertama, hukum dalam arti ilmu atau pengetahuan. 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat. 6. Hukum dalam arti petugas. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. 9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Dari situ tentu saja masih ada arti lain. Di antaranya hukum dalam arti produk pemikiran para pakar dalam memahami dan menyimetriskan titah Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Pada konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam ini, terdapat beberapa pendapat dari para pakar hukum Islam maupun para ahli hukum Islam. Di antaranya yaitu, yang pertama, pendapat menurut Skak bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran.
Pemikiran beliau ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Skak dilihat dari sisi teoritis ataupun praktis. Pendapat Skak berseberangan dengan pandangan rasionalistis dari penganut kelompok Mu'tazilah. Pendapat kedua dari kelompok Mu'tazilah yang berpandangan bahwa salah dan benar, baik dan buruk, serta apa yang disuruh dan apa yang dilarang merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari sekian banyak sumber hukum Islam. Pendapat yang lainnya diambil dari persoalan tentang sumber hukum Islam yang merupakan persoalan polemik antara ahli tasawuf dan ahli fikih. Ahli tasawuf berpendapat sumber hukum secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Selanjutnya, pemikiran Skak tentang sumber hukum Islam yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Pemikiran Skak tentang Al-Quran, bahwasanya beliau berpendapat Al-Quran hanya sebatas kitab hukum, yang tentu saja pendapat seperti ini ditolak baik oleh orientalis atau ahli hukum Islam. Dengan demikian, sumber hukum Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam seperti pendapat pemikiran Skak. Pemikiran lain dari Skak adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum. Misalnya jual beli, Al-Quran hanya memberikan prinsip antar din, dan kata ini menurut Skak masih bersifat normatif, tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi dilakukan. Pemikiran Skak selanjutnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Pemikiran beliau ini didasarkan pada beberapa penemuannya tentang bukti hadis pada masa Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pemikiran Skak tentang ijma dan qiyas. Menurutnya bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam Skak, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam artian adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Pertama, pendekatan teologi. Kedua, pendekatan filsafat atau filsafat hukum Islam. Yang ketiga, pendekatan sejarah. Yang keempat, pendekatan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, penjelasan mengenai pendekatan teologi. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam. Didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah dan fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Teologi merupakan suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan menentukan secara jelas dan koheren
mungkin arti dari implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan yang kedua, yakni pendekatan filsafat. Penjelasan mengenai pendekatan filsafat, yakni secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Pendekatan ini perlu dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja, bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Yang pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis melalui pendekatan bahasa. Yang kedua, maqasid asy-syariah atau mekanisme hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan hukum atau filsafat hukum yang membahas dan merinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum. Penjelasan pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah juga penting dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui latar belakang atau asal-usul dikeluarkan suatu hukum tersebut. Yang keempat, pendekatan ilmu sosial. Penjelasan pendekatan ilmu sosial, yakni pendekatan ilmu sosial dilaksanakan dengan memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.